Jelas Pak, jelas. Kurang jelas ya. Oh iya. Untuk yang hadir kira-kira hari ini berapa orang? Kalau saat ini 17. Di Yang hadir kira-kira saya ya? Kira-kira berapa orang nih? Masih 17 orang, Pak. Ya sudah. 17 orang. Yang memang jumlahnya semua 17 ya? Ada 23. Atau lebih? Aktif 17 cuma Pak. Oh, berarti yang nggak hadir 6 orang ya? Ya. Oh, yang nggak hadir apa kerja atau gimana? Atau nggak bisa gabung? Gitu? Aktif Kurang tahu ya, Pak. orang cuma Pak. Ya sudah, saya mulai lagi. Akan saya mulai dengan pokok bahasan masalah perjanjian kerja. Pokok bahasannya sekarang perjanjian kerja. Setiap hubungan kerja pasti dimulai dengan perjanjian kerja. Jadi perjanjian kerja yang telah disepakati sehingga menimbulkan akibat hukum. Gitu. Jadi perjanjian kerja ya, itu yang saya maksud adalah suatu perjanjian antara pekerja dengan buruh, antara pekerja dengan perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban gitu, yang telah disepakati bersama. Gitu. Sedangkan hal-hal yang disepakati bersama adalah menyangkut masalah pekerjaan yang ditawarkan. Jadi pekerja sepakat menerima pekerjaan yang telah ditawarkan oleh perusahaan dengan penerimaan gaji. Kemudian pengusaha juga sepakat menerima pekerja yang akan dipekerjakan di perusahaannya dengan membayar upah. Gitu. Jadi kalau kita melihat asas dalam hukum perjanjian, ya, bahwa setiap perjanjian, kesepakatan dalam perjanjian dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang. Namun dalam membuat sahnya suatu perjanjian, ya, menurut pasal 1320 ada 4 syarat. Ya. Syarat pertama harus ada kecakapan, kesepakatan. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat sahnya perjanjian kerja itu pertama harus ada kesepakatan di dalam perjanjian kerja. Ya. Kemudian di dalam pasal 1320 ini hampir sama. 1320 BW isinya tentang syarat sahnya membuat suatu perjanjian. Itu ada kesepakatan para pihak, kemudian ada kecakapan, ya. Kecakapan dalam hal membuat suatu perjanjian. Nah, dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa harus ada kecakapan antara para pihak. Kecakapan yang dimaksud adalah satu, dewasa. Atau menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat minimal untuk cakap itu syarat minimal berusia 18 tahun. Atau dalam Undang-Undang Perkawinan, cakap hukum itu setelah kawin. Gitu. Dan yang bersangkutan tidak mengalami gangguan jiwa. Gitu. Harus sehat jasmani dan rohani. Tidak ada gangguan mental. Gitu. Jadi cakap yang dimaksud adalah harus memenuhi syarat undang-undang. Nah, kedua unsur ini kesepakatan, ya. Kesepakatan yang dimaksud di mana pekerja seia sekata dengan
pengusaha atau perusahaan. Yang pekerja itu sepakat menerima pekerjaan yang ditawarkan dengan upah gaji tertentu dan perusahaan sepakat atau pengusaha sepakat menerima pekerja yang akan dipekerjakan di perusahaannya dengan membayar upah. Kemudian kecakapan. Nah, dua unsur ini, kesepakatan dan kecakapan, di dalam istilah hukumnya disebut syarat subjek. Kemudian dalam ayat 3-nya, syarat sahnya perjanjian kerja menurut pasal 1320 BW, itu hal tertentu. Hal tertentu. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu hal tertentu diistilahkan ada perjanjian perjanjian kerja. Jadi ada pekerjaan yang diperjanjikan gitu. Pekerjaan yang diperjanjikan. Kalau dalam ayat syarat unsur yang keempat dalam pasal 1320 BW disebutkan itu hal sesuatu yang tidak bertentangan atau suatu sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada 4 unsur syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW, syarat sahnya perjanjian. Ada kesepakatan, ada kecakapan, sesuatu hal tertentu, kemudian suatu sebab yang halal yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tetapi dalam pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, syarat asalnya membuat perjanjian kerja ada 4 unsur. Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjek. Unsur kedua itu disebut syarat objek. Unsur yang kedua itu ada pekerjaan yang diperjanjikan. Kemudian unsur yang keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi ada 2 unsur dalam pembuatan syarat sahnya perjanjian kerja. Baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun menurut pasal 1320 BW. Ya, ada unsur subjek dan unsur objek. Gitu. Jadi misalnya unsur objek bertentangan dengan undang-undang, contohnya kalau saya diterima di perusahaan mengisi perjanjian kerja yang telah disepakati yang membawa akibat hukum terhadap saya. Jadi saya ditaruh dalam pembuangan sampah misalnya atau limbah. Ya. Setelah saya tahu dan saya masuk kerja, limbah itu saya buka pintunya, saya buang. Ternyata pembuangan sampah ini jalurnya dibuang ke sungai dan dari sungai airnya mengalir ke sawah-sawah. Nah, ini yang tidak boleh. Perjanjian kerja atau pekerjaan yang diperjanjikan ya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi limbah, saya bagian limbah di perusahaan, pembuangan limbah ternyata dibuang ke sungai, dari sungai mengalir ke sawah-sawah, akhirnya akibatnya apa? Tumbuh-tumbuhan tanaman itu banyak mati. Hingga petani gagal panen. Akibatnya apa? Pembuangan limbah yang dibuang ke sungai dan airnya yang mengalir untuk mengairi sawah. Ini yang tidak boleh. Atau saya bagian kapsul, misalnya saya bekerja, ditaruh di bagian bahan kimia. Ternyata yang saya lakukan adalah misalnya bagian obat-obatan yang terlarang. Nah, ini tidak boleh. Itu dengan sendirinya syarat objek sudah batal demi hukum. Gitu. Kalau dipandang dari isinya ya, perjanjian kerja dipandang dari isinya, ini menimbulkan akibat hukum. Kenapa? Perjanjian kerja itu sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apa akibat hukumnya?
ada hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban bagi pekerja, hak dan kewajiban bagi perusahaan. Jadi di antaranya hak, kalau berbicara masalah hak, harus dipenuhi lebih dahulu kewajiban apa pekerja yang harus dilaksanakan, sehingga dengan sendirinya mempunyai hak. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, maka haknya tidak akan diberikan. Sama dengan saudara melakukan sesuatu. Bekerja dulu, baru mendapat penghasilan. Gitu. Jadi haknya misalnya yang dilindungi oleh undang-undang hak upah. Ini. Karena saudara melaksanakan kewajibannya. Banyak kewajibannya. Kewajiban utama bagi pekerja, ya melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan dengan sebaik-baiknya. Mentaati aturan dari perusahaan. Menjalani perintah-perintah dari majikan atau dari perusahaan. Mentaati aturan-aturan tata tertib dari perusahaan. Ini kewajibannya kalau dilaksanakan semua. Syarat-syarat kerja ditaati, maka pekerja mempunyai hak. Hak-hak yang bersifat normatif yang dilindungi oleh undang-undang apa? Hak masalah upah. Dan perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah standar minimum. Ini tidak boleh. Tiap-tiap daerah standar minimum upah berbeda. Berbeda. Di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dan upah minimum ini yang berdasarkan hasil keputusan dari gubernur gitu. Itu pun kadang-kadang setiap tahun berubah karena tergantung pada situasi dan kondisi daerahnya masing-masing, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Itu masalah upah minimum. Kemudian ada juga masalah ini jam kerja. Perlindungan jam kerja itu jam kerja merupakan hak pekerja. Loh, kok bisa masuk Pak? Ya, karena setiap karyawan tidak boleh dipekerjakan seenaknya saja. Gitu. Jadi jam normal untuk karyawan di lingkungan perusahaan itu harus 40 jam dalam 1 minggu. 1 minggu 40 jam. Lebih ini adalah merupakan lembur. Gitu. Jadi dapat uang lembur. Gitu. Jadi tidak sembarangan bekerja dari jam 7 sampai jam 8 malam. Gitu. Jadi jam kerja normal 40 jam dalam seminggu. Kalau perusahaan menetapkan 6 hari jam kerja dalam 1 minggu, maka 1 hari 7 jam kerja. Dan hari Sabtunya itu 5 jam kerja. Nah, kalau perusahaan menetapkan 6 atau menetapkan 5 jam kerja dalam 1 minggu, maka 1 hari itu 8 jam. Dan hari Sabtu itu libur. Selebihnya itu adalah masalah lemburan. Nah, dalam masalah lemburan ini mendapat uang lembur. Hak yang harus diterima. Jadi jam kerja tidak boleh seenaknya perusahaan menetapkan atau memperkerjakan seenaknya sampai di luar batas jam kerja sampai malam. Tidak bisa. Harus tetap berpatokan kepada jam kerja lembur setiap perusahaan. Normal 1 minggu itu 40 jam. Kemudian hak yang diterima setelah kewajibannya dilaksanakan. Itu hak THR, tunjangan hari raya. Ini tunjangan hari raya diberikan setiap tahun. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ada tunjangan hari raya keagamaan. Jadi kalau hari raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam.
kemudian tunjangan, kemudian hari raya Nyepi untuk karyawan yang beragama Hindu. Kemudian hari raya Waisak untuk karyawan yang beragama Buddha. Kemudian hari raya Natal untuk karyawan yang beragama Katolik atau Protestan. Jadi tunjangan hari raya itu mesti dapat setelah kewajibannya dilaksanakan. Baik pekerja setelah masa kerja 3 bulan atau lebih, gitu, semuanya akan mendapat. Tapi aturan untuk membesarnya tunjangan hari raya ditentukan di dalam setiap perjanjian kerja atau di dalam perjanjian kerja bersama atau dituangkan di dalam peraturan perusahaan. Gitu. Kemudian di samping tunjangan hari raya keagamaan, hak yang diperoleh setelah kewajibannya dilaksanakan, itu ada namanya tunjangan sosial tenaga kerja. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992. Menurut PP Nomor 14 tahun 93, itu ada 4 program tunjangan jaminan sosial tenaga kerja. Ada 4 program. Program pertama, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian. Jaminan hari tua. Jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, jaminan kecelakaan kerja ini meliputi biaya pengangkutan, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pemeriksaan, termasuk memperoleh santunan berupa uang, santunan sementara yang tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total untuk selama-lamanya. Kemudian santunan kematian. Nah, di samping santunan, beberapa 4 macam santunan, ada juga jaminan yang berupa jaminan kematian. Nah, ini di luar kecelakaan kerja, mati alami, termasuk istilahnya meninggalnya itu karena alami dan sudah mencapai usia tua ataupun usia muda. Nah, sedangkan jaminan kecelakaan itu diberikan itu dalam hubungan kerja, kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, baik pada saat berangkat menuju ke kantor atau ke perusahaan, terjadi kecelakaan dalam perjalanan ini, maupun pulangnya dari perusahaan, dari kantor ke rumah dapat kecelakaan. Ini bagi pekerja akan diberi jaminan kecelakaan kerja, termasuk sakit dalam hubungan kerja. Misalnya paru-parunya kena karena bekerja di bagian bahan kimia. Nah, ini sakit. Ini dapat jaminan kesehatan. Jadi ada 4 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, gitu. Kemudian jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu pun akan diberikan semenjak pekerja berusia 55 tahun. Gitu. Kemudian besarnya jaminan hari tua yang diterima oleh pekerja ini berdasarkan akumulasi tabungan yang sudah masuk. Jadi 2% dari pekerja, 3,7 itu dari perusahaan. Kemudian jumlah dari tabungan yang masuk itu 2% dari upah sebulan,
yang perusahaan itu juga 3,7% dari upah sebulan ditabung ke PT Jam Sostek. Nah itu dikeluarkan semua beserta pengembangannya diberikan kepada seorang pekerja yang berusia 55 tahun dan kepada pekerja yang meninggal dunia. Itu. Kalau pekerja yang meninggal dunia, tunjangan hari tuanya ini diberikan semua kepada keluarganya. Itu kalau tunjangan hari tua. Kemudian yang terakhir, program yang terakhir dalam jaminan sosial tenaga kerja, itu jaminan pemeliharaan kesehatan. Gitu. Jadi termasuk kalau bagi pekerja yang perempuan, hamil, haid, gitu, melahirkan, dan lain sebagainya. Itu termasuk. Kemudian di samping jam sostek, ada hak dasar yang diterima oleh pekerja itu kompensasi PHK. Jadi setelah di PHK itu dapat uang pesangon, dapat uang penghargaan masa kerja. Itu haknya pekerja. Biasanya kalau uang pesangon, jumlah besarnya uang pesangon, gitu. Kalau pekerja itu masa kerjanya 1 tahun atau lebih, ya, di PHK ataupun mengundurkan diri akan mendapatkan uang pesangon sebesar 1 bulan. Tapi kalau pekerja, masa kerja pekerja 1 tahun lebih, kurang dari 2 tahun, akan mendapat uang pesangon sebesar 2 bulan. Kemudian pekerja yang masa kerjanya 3 tahun lebih, ya, itu akan mendapatkan 4 bulan uang pesangon. 4 bulan dari upah itu. Akan diterima satu kaligus. Demikian seterusnya. Di dalam pasal 156 itu dijelaskan ayat 2. Jadi kalau masa kerjanya lebih dari 3 tahun, kurang dari 4 tahun, maka uang pesangon yang akan diterima menurut aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu masa kerja 3 tahun tapi kurang 4 tahun, ya, 3 tahun lebih tapi kurang 4 tahun, itu akan terima 4 bulan gaji. Gitu. Terus seperti itu. Kalau masa kerjanya 1 tahun lebih akan terima uang pesangon sebesar 12 bulan yang akan diterima sekaligus. Kalau di PHK. Di PHK. Jadi alasan PHK ini banyak. Mengundurkan diri. Karena putusan pengadilan. Gitu. Kemudian di samping kompensasi PHK yang berupa uang pesangon, juga pekerja akan mendapatkan pesangon dari masa kerja itu. Juga itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besarnya uang masa kerja, ya, itu tergantung kepada masa kerjanya. Tergantung kepada masa kerja selama pekerja bekerja di perusahaan. Dan itu pun akan dituangkan di dalam tiap-tiap peraturan perusahaan. Atau ada dalam perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat
oleh pekerja dengan perusahaan yang ditandatangani bersama tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerjasama perjanjian bersama yang dibuat dari hasil perundingan antara perusahaan dengan serikat pekerja, gitu. Dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, gitu. Jadi tetap terkait, gitu. Itu kalau dipandang dari isi perjanjian kerja yang menimbulkan akibat hukum. Jadi pekerja yang menerimanya harus melaksanakan kewajibannya lebih dahulu, baru akan terima haknya itu. Nah, di dalam setiap perjanjian yang dibuat, kadang-kadang ada perjanjian dalam waktu tertentu dan perjanjian yang dibuat dalam waktu tidak tentu. Dalam waktu tertentu, ini hubungan kerjanya terbatas. Biasanya kegiatan pekerjaannya sementara, bersifat sementara. Perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Ya. Contohnya apa? Pekerjaan musiman, gitu. Pekerja kontrak, gitu. Maksimal itu 5 tahun sudah. Setelah itu diperbarui. Gitu. Kemudian status pekerjanya itu disebut pekerja tidak tetap. Gitu. Jadi seperti PG itu, yang menebang tebu itu kan musiman. Bukan pekerja tetap itu, pekerja tidak tetap. Pegawai kontrak itu, karyawan yang dikontrak di perbankan atau di pemerintah itu, kan ada pegawai kontrak itu, di perbankan banyak itu. Dalam masa 5 tahun itu kan dalam waktu tertentu. Kalau perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, ini pegawainya disebut pegawai tetap. Pekerjaannya karena tetap. Namun tingkat perlindungannya, baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap, itu sama perlindungannya. Tidak ada perbedaan. Jadi tingkat perlindungannya saudara bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi apabila pekerja ada perselisihan hubungan industrial di lingkungan perusahaan, maka pekerja ya dapat berlindung dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Jadi tingkat perlindungannya sama, baik dari pekerja tidak tetap maupun pekerja tetap. Terutama masalah jaminan sosialnya, jaminan sosial tenaga kerja. Ini harus diwajibkan tiap-tiap perusahaan, apalagi perusahaan di lingkungan nasional ini harus mempunyai kewajiban untuk memprogram jam sostek. Gitu. Program jam sostek ini semua karyawannya harus dilibatkan. Gitu. Kenapa? Untuk melindungi para pekerjanya. Jadi dalam jaminan sosial tenaga kerja itu ada 4 program. Menurut PP nomor 14 tahun 1993. Jaminan yang terdiri dari jaminan kecelakaan. Gitu. Terus menurut PP nomor 14 tahun 94 itu. Ada beberapa program itu. Pertama, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan. Ada 4 program tingkat perlindungan. Ini wajib bagi perusahaan harus memprogramkan bagi tiap-tiap
pekerja untuk melindungi setiap karyawannya. Jadi kalau saya ulang, jaminan kecelakaan kerja itu meliputi biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Kemudian santunan berupa uang. Meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya. Santunan cacat total untuk selama-lamanya. Ini. Biasanya santunan cacat ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ini. Baik fisik maupun mental itu. Fisik itu cacat, total cacat untuk selamanya, sehingga tidak mampu bekerja. Kalau mental itu biasanya berkaitan dengan gangguan jiwa. Gitu. Kemudian santunan kematian. Santunan kematian di sini yang dimaksud adalah karena hubungan kerja. Jadi meninggal karena hubungan kerja. Ada lagi yang merupakan hak santunan, yang merupakan hak hak dari para pekerja. Hak dari pekerja itu yang bersifat normatif. Satu yang saya jelaskan tadi, saya ulang lagi, yaitu berupa perlindungan upah. Ini perlindungan upah harus sesuai dengan di bawah standar minimum itu, yang sudah ditentukan oleh Bapak Gubernur. Itu berubah, kadang-kadang berubah tergantung pada situasi dan kondisi daerah. Kadang-kadang 1 tahun berubah lagi. Gitu. Jadi standar upah minimum itu berubah lagi. Dan tiap-tiap kabupaten atau daerah tidak sama. Kemudian juga masalah jam kerja. Hak itu, hak pekerja. Itu tidak boleh jam kerja tidak boleh melebihi dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Jam kerja normal itu harus 40 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu diterapkan 6 hari jam kerja, maka 1 hari jam kerja itu 7 jam. Untuk hari Sabtunya 5 jam. Jadi 5 hari itu 7 jam, untuk hari Sabtunya itu 5 jam. Tapi kalau perusahaan itu memperlakukan 5 hari jam kerja dalam 1 minggu, maka jam kerja dalam 1 hari itu 8 jam. Jadi sampai hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini 1 hari 8 jam kerja. Hari Sabtu dan berikutnya itu libur. Tapi kalau perusahaan menerapkan 6 hari jam kerja dalam 1 minggu, berarti sampai hari Jumat itu 7 jam. Senin 7 jam, Selasa 7 jam, Rabu 7 jam, Kamis 7 jam, Jumat 7 jam. Hari Sabtunya 5 jam. Itu kalau lebih dari itu termasuk hak lembur. Itu hak yang dimiliki yang bersifat normatif setelah kewajibannya dilaksanakan. Kemudian tunjangan hari raya, THR. Itu besarnya THR itu ditentukan dengan masa kerja itu. Beda itu jumlahnya THR. Tidak semua karyawan sama mendapat THR, tidak. Tapi tergantung kepada masa kerjanya. Gitu. Jadi THR keagamaan. Gitu. Tunjangan hari raya keagamaan ada
Kalau hari raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam akan mendapatkan THR sesuai dengan masa kerja. Kalau hari raya Natal itu bagi karyawan yang beragama Katolik atau Protestan, disesuaikan dengan masa kerjanya. Terus hari raya Nyepi untuk karyawan yang beragama Hindu, nah, disesuaikan dengan masa kerjanya. Terus hari raya Waisak, biasanya kan di Bali, Waisak. Itu hari raya Waisak untuk orang karyawan yang beragama Buddha. Itu pun disesuaikan dengan masa kerjanya. Nah, di samping itu hak lainnya yang diterima ya termasuk jam sostek, jaminan sosial tenaga kerja. Itu sampai sekarang masih berlaku. Selama belum ada aturan yang baru. Kemudian kompensasi PHK. Itu kompensasi PHK itu berupa uang pesangon gitu, dan uang penghargaan masa kerja gitu. Itu akan diberikan satu sekaligus. Yang memberikan itu PT Jam Sostek. Itu dibantu oleh perusahaan. Jadi iuran yang harus disetor ke PT Jam Sostek 2% dari upah sebulan itu tanggungannya pekerja yang harus disetor. Kemudian 3,7% dari upah pekerja itu ditanggung oleh perusahaan, disetor kepada PT Jam Sostek. Lah, ini akan diterima kembali di jumlah seluruh akumulasi dari seluruh tabungan dan hasil pengembangannya diberikan kepada pekerja itu. Itu tunjangan hari tua itu ya. Tunjangan kompensasi PHK. Termasuk hak yang diterima adalah cuti. Tiap tahun karyawan harus cuti. Jadi 1 tahun untuk perempuan kalau misalnya hamil ini mendapatkan hak cuti. Sebelum hamil itu hak cutinya 1,5 bulan. Setelah melahirkan hak cutinya 1,5 bulan. Termasuk haid ini berhak cuti. Hamil berhak cuti. Sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan 3 bulan. Itu. Dan ini hak cuti tahunan itu. Setiap tahun mendapatkan hak cuti. Gitu. Itu hak-hak dasar dari pekerja yang dijamin oleh undang-undang. Gitu. Setelah kewajibannya dilaksanakan. Gitu. Oke, ada pertanyaan silakan. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan. Halo, kedengaran suara saya. Silakan tanya, tidak apa-apa sudah. Monggo. Tidak apa-apa tanya sudah. Pak, mau nanya. Iya, Pak. Iya, monggo. Itu apa hak yang dilindungi oleh undang-undang apa saja Pak selain hak upah? Selain hak upah, hak itu jam kerja itu dilindungi oleh undang-undang. Itu merupakan hak. Ya. Terus tunjangan hari raya, ya, itu merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Jaminan sosial tenaga kerja, gitu. Itu hak dasar yang dilindungi oleh undang-undang. Kompensasi PHK, itu, yang berupa santunan dan masa kerja, uang pesangon dan masa kerja itu. Itu kompensasi PHK yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian hak istirahat atau cuti atau istirahat tahunan gitu. Itu yang dilindungi oleh undang-undang.
dan termasuk jaminan-jaminan sosial lainnya yang diatur dengan undang-undang yang baru seperti BPJS itu. Ya, harus mempunyai, setiap pekerja harus mempunyai kartu anggota BPJS itu. Itu untuk meringankan pekerja nanti. Misalnya ketika kecelakaannya, itu kan perusahaan nggak masuk dalam program jam sostek gitu. Itu sama gitu, dengan BPJS. Itu wujud dari jadi ketenagakerjaan ini harus setiap pekerja di lingkungan perusahaan harus mempunyai kartu anggota BPJS. Ini bekerja sama dengan PT Jam Sostek. Itu. Jadi masuk jaminan-jaminan sosial lainnya tenaga kerja. Itu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi semua hak ini akan diterima setelah kewajiban bekerja dilaksanakan. Itu. Kalau tidak dilaksanakan kan tidak terima, gajinya dipotong dan lain sebagainya. Misalnya banyak liburnya misalnya. Nah ini bisa-bisa di PHK nanti. Kalau karyawan melaksanakan kewajibannya apa? Ya, pertama harus melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan. Ini tidak bisa diwakilkan, sifatnya pribadi. Harus mematuhi tata tertib aturan dari perusahaan, itu kewajibannya. Jadi kalau masuknya jam 7, molor, ketiduran, baru masuk jam 12, nah ini sudah kewajibannya sudah ada ini, korupsi kewajibannya, dikorupsi. Ini kalau ketahuan absennya, kan itu ini, begitu datang harus ceklok absen kan. Ada yang datang jam 12 ceklok, nggak bisa dikorupsi. Kalau absen lewat tangan bisa mungkin dikorupsi. Ceklok nggak bisa. Ketika datang jamnya sudah tertera di sana. Itu. Dan kalau sudah kewajibannya dilaksanakan, termasuk mematuhi perintah dari perusahaan, gitu. Ini haknya akan diberikan. Sama dengan orang melaksanakan kewajiban sholat, haknya meminta, ini baru punya hak untuk meminta. Karena ada, ia kena wudu, wa ia kena nasta'in. Kewajibannya dulu baru wa ia kena nasta'in itu. Jangan minta duluan kalau sholatnya tidak dilaksanakan itu. Ini hanya dilogikakan, tapi agama tidak bisa dilogikakan ya, ingat ya. Sholat tidak bisa dibuat akal-akalan, tidak bisa. Kalau hanya penafsiran saja istilahnya itu. Hak dan kewajiban selalu bergandengan dalam pengetahuan ilmiah. Gitu. Hak akan diterima setelah kewajibannya dilaksanakan. Oke, ada yang mau tanya lagi, silakan. Tidak apa-apa. Ada Pak, ada. Ya, silakan. Tadi malam itu kan ada sidang paripurna yang mengesahkan RUU Cipta Kerja, Pak. Berarti kan sekarang undang-undangnya itu sudah tidak sama dengan undang-undang yang dulu. Contohnya saja itu para pekerja yang sudah di PHK itu tidak mendapatkan pesangon, Pak. Baru tadi malam disahkan. Nah, misalnya pertanyaan saya itu misalnya ada pekerja yang diberhentikan sehari atau 2 hari sebelum RUU itu disahkan, apa pekerja tersebut itu juga mengikuti UU sebelumnya atau UU yang baru disahkan kebesokannya, yang artinya itu tidak mendapatkan pesangon? Iya, gini, peraturan lama tetap berlaku sebelum ada peraturan baru yang muncul. Kalau RUU ini kan masih rancangan undang-undang, belum undang-undang, tahapan. Jadi masih belum, walaupun disahkan, tapi undang-undangnya belum muncul. Berarti berlaku aturan yang lama. Nah, itu. Tapi itu disahkan sudah menjadi UU, Pak, tadi malam.
Nah, kalau disahkan menjadi UU, maka peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi. Itu apa? Rancangan undang-undang apa itu? RUU itu tuh Pak, Omnibus Law, Cipta Ya? Kerja. RUU Cipta Kerja. Oh, iya. Ya tetap itu RUU Cipta Kerja ya. Iya. Jadi itu apa namanya? Perkembangan selanjutnya. Kalau terkait dengan RUU Cipta Kerja ya, ini ada kaitannya. Maka yang berlaku adalah RUU Cipta Kerja. Kalau sekaligus disahkan sebagai undang-undang. Biasanya dalam pembuatan undang-undang sebelumnya itu melalui mekanisme yang sangat rumit. Pertama, mengadakan penelitian dulu. Penelitian di lingkungan ketenaga kerjaan. Kalau mau ada perkembangan di bidang ketenaga kerjaan. Setelah itu baru masuk data-data yang sudah dikonsep matang itu. Kemudian dibicarakan di musyawarah lembaga ini dalam bentuk RUU. Setelah itu baru disahkan yang sebagai undang-undang. Biasanya, nah ini yang banyak tahu pembuatan dalam proses perundang-undangan Pak Nurman atau Pak Winasis itu karena bagian HTN, gitu. Hukum Tata Negara. Gitu. Itu yang banyak tahu biasanya proses pembuatan undang-undang itu sebelum disahkan undang-undangnya. Jadi kesimpulannya atau kesimpulannya peraturan itu sebelum ada peraturan baru maka tetap berlaku peraturan yang lama. Kalau peraturan baru sudah disahkan, maka peraturan lama tetap sudah tidak berlaku. Dan peraturan baru tidak boleh berlaku surut. Gitu. Tidak boleh itu berlaku surut. Ya semenjak mulai berlakunya aturan itu, terkait dengan permasalahan misalnya. Maka yang berlaku adalah peraturan baru. Kalau memang dikupas di dalam peraturan yang baru. Kuncinya yaitu peraturan yang baru tidak boleh berlaku surut. Mulai berlakunya semenjak disahkan. Kalau permasalahan itu terkait dalam aturan yang baru, maka yang berlaku adalah aturan yang baru. Dalam aturan yang baru, seorang yang di PHK tidak mendapatkan kompensasi itu, ya sudah, karena aturan baru seperti itu ya sudah. Tetapi ya harus selalu diingat hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang ataupun tidak, ini tetap merupakan hak pekerja yang tidak tertulis. Artinya sepanjang kewajiban pekerja dilaksanakan dan berkaitan dengan hak pekerja. Karena ada hak pekerja yang bersifat normatif dan ada hak pekerja yang harus dilindungi di luar undang-undang. Gitu. Nah ini mana yang mau dipakai Pak? Ini sepanjang tidak menyalahi aturan yang ada, gitu. Sepanjang tidak menyalahi aturan. Misalnya seperti kenaikan gaji ya. Di dalam aturan tidak disebutkan misalnya. Tapi karena pekerja misalnya 50% dari seluruh karyawan ya dapat meningkatkan produksi dari perusahaan. Kemudian ya, yang tahun sebelumnya itu misalnya 1000 jumlahnya 1000 dalam jumlah 1000 produksi misalnya jumlah. Kemudian tahun berikutnya bisa 5 kali lipat. Terus tahun berikutnya bisa 10. Nah ini berhak. Artinya haknya pekerja ini tidak diatur dengan undang-undang, tapi membawa keberuntungan kepada undang-undang setelah kewajibannya dilaksanakan. Jadi berkaitan dengan kemampuan pekerja, prestasi pekerja yang harus dilindungi, yang harus diberikan haknya ini. Masa perusahaan akan menutup mata kalau perusahaannya itu
berkali lipat keuntungannya. Tentunya tidak kan. Nah, ini wajar kalau menuntut kenaikan gaji, kenaikan hak, walaupun tidak diatur dalam undang-undang. Apa dasarnya yang diatur dalam undang-undang masalah gaji itu? Syarat-syarat hak pekerja, syarat-syarat kerja yang menyangkut hak dan kewajiban hanya sebatas, ya. Sebatas aturan, ya. Karena dia melaksanakan kewajibannya, tapi haknya itu tidak sesuai dengan tingkat prestasinya. Dan sekarang di karyawan B dari perusahaan B itu 100 karyawan. Dari 50%-nya itu meningkat, dari 50% karyawan dapat membantu meningkatkan kualitas dari hasil produksinya hingga keuntungannya berkali lipat akan meningkat terus. Nah, ini kan wajar menuntut haknya yang 50% untuk kenaikan gaji. Ini jadi walaupun undang-undang yang baru ya tidak mengatur hal-hal yang ini, hal-hal yang merupakan hak dasar yang harus dilindungi, ya. Ini wajib menuntut haknya, hak dasar, sepanjang tidak menyalahi aturan itu. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang perselisihan hubungan industrial. Gitu. Macamnya perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu ada 4 macam: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Kadang-kadang perusahaan menyalahi aturan juga, tidak ada alasan apapun, ya, langsung mem-PHK ini. Alasannya apa? Tidak tahu. Gitu. Ini merupakan kewajibannya pekerja untuk menuntut, gitu. Menuntut haknya itu yang di PHK itu. Jadi menuntut haknya, ya, kenapa di PHK itu? Nah, ini kan tidak diatur di dalam undang-undang hak dasar yang harus dilindungi. Nah, kebetulan yang terkait dengan setiap permasalahan dalam PHK. Jadi tidak boleh sewenang-wenang perusahaan mem-PHK seorang karyawannya. Tidak boleh. Harus melalui proses pengadilan. Jadi undang-undang yang baru disahkan, rancangan undang-undang yang baru disahkan menjadi undang-undang, ya sudah, mulai berlaku itu terkait dengan itu, maka peraturan yang baru, dalam peraturan yang baru tidak menerima uang pesangon, uang masa kerja. Ini berarti penyempitan dari hak, dari hasar yang dilindungi oleh undang-undang. Penyempitan artinya mengurangi, artinya haknya pekerja ini dibatasi. Nah, sekarang kita melihat isinya apa. Kadang-kadang setiap undang-undang itu ada unsur politisnya. Unsur politisnya memihak pengusaha. Kadang-kadang seperti itu. Saya ingat, ya, prinsipnya pengusaha dengan modal yang sekecil-kecilnya, termasuk biaya pekerja, itu dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini pandangan para pengusaha. Pandangan pekerja yang penting, tingkat kesejahteraannya meningkat, baik melalui kenaikan gaji, uang insentif, bonus, dan jaminan-jaminan sosial tenaga kerja lainnya. Tapi kedua pandangan ini kan berbeda untuk menyikapi hubungan yang harmonis, hubungan kerja harmonis, hubungan kerja yang demokratis, hubungan kerja yang berkeadilan. Ini kan sangat berbeda dua pandangan ini, pandangan pekerja dengan pandangan. Oleh karena itu, undang-undang yang baru banyak mengandung unsur politisnya, unsur politis yang banyak mendukung para pengusaha. Kita lihat isinya itu. Kalau
dulu dapat kompensasi PHK, setelah undang-undang yang baru tidak dapat, lah ini kan haknya pekerja, akhirnya tidak dapat. Ini makanya wajar kalau ada demo. Gitu. Kalau ada demo itu, masalahnya apa? Karena sudah ketahuan bahasa undang-undang itu. Ini arahnya kemana? Gitu. Dulu undang-undang tenaga kerja itu lahir karena untuk membela kaum pekerja, kaum buruh. Gitu. Sementara dulu apa istilahnya, para pekerja atau buruh walaupun melaksanakan kewajibannya, tapi haknya itu tidak 100% diterima. Kadang-kadang melaksanakan kewajibannya tanpa hak, tanpa mendapat uang gaji. Akhirnya ini sejarahnya dulu. Sampai diperas tenaga pekerja itu. Jadi diambil kewajibannya saja, haknya tidak diberikan. Kemudian lahir undang-undang ketenagakerjaan 2003 tahun 2013. 2013 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu pun isinya banyak banyak miring unsur, banyak unsur politisnya gitu. Sehingga perlu aturan pelaksanaan gitu. Untuk mengimbangi undang-undang gitu. Butuh aturan pelaksanaan kayak Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja, diatur dengan aturan PP nomor 14 tahun 2000 tahun 1993 gitu. Perlu aturan pelaksanaan. Demikian pula dalam rancangan undang-undang yang baru disahkan menjadi undang-undang ini perlu aturan pelaksanaan. Oke, gimana tanggapan saudara mengenai jawaban saya ini? Iya, Pak. Oh ya, itu kan Halo? Halo? Ya, cukup. Ya, Pak, mau tanya yang berlaku surut tadi, itu berlaku Iya, gimana? Itu berlaku ketika sudah dilaporkan sebelum RUU itu disahkan, atau misal melaporkan atau menuntut setelah RUU itu disahkan tetap berlaku surut, atau berlaku undang-undang yang sudah disahkan? Ya, itu undang-undang itu tidak berlaku surut. Tapi undang-undang itu mulai berlaku karena permasalahan yang diungkap itu terkait dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang baru itu. Kalau tidak ada permasalahan dalam undang-undang yang kemudian diberlaku, itu namanya berlaku surut. Misalnya dipaksakan itu. Dipaksakan dari beberapa pasal dari undang-undang, dari beberapa pasal undang-undang yang disahkan, itu dipaksakan permasalahan-permasalahan yang baru itu dimasukkan itu. Nah ini padahal kayak gini, undang-undang korupsi misalnya, baru disahkan ya tanggal tadi malam atau tanggal 1. Permasalahan yang korupsi 5 tahun yang kemarin ini. Nah, kalau yang 5 tahun kemarin itu tidak diatur dalam undang-undang yang mulai berlaku, undang-undang korupsi, tidak diatur. Nah ini kemudian diringkus ya para korupsi yang 5 tahun kemarin itu. Nah ini namanya berlaku surut. Tetapi kalau tidak ada aturannya, tidak mengatur tentang yang 5 tahun kemarin, ya tidak ada masalah. Sama dengan itu. Jadi undang-undang itu tidak berlaku surut, ya. Artinya disesuaikan dengan isinya. Kalau isinya ini mulai berlaku sekarang, tapi kejadiannya itu 5 tahun yang kemarin atau 2 tahun kemarin, ini namanya berlaku surut. Tidak bisa diterapkan semacam itu. Tetap memakai aturan yang baru selama undang-undang yang baru tidak mengaturnya itu. Tidak semua undang-undang yang baru disahkan, yang baru lahir itu memuat semua permasalahan di dalam kehidupannya. Tidak mungkin. Paling
pokok-pokok sajanya. Kayak Undang-Undang Dasar 45. Itu mengenai pokok-pokoknya saja itu. Jadi ingat, yang berlaku surut itu, kalau kejadiannya 5 tahun kemarin, undang-undang baru disahkan bulan sekarang, tahun sekarang, ya ada, terus diberlakukan, itu namanya berlaku surut. Nah, kalau yang 5 tahun kemarin sudah kejadian, terus baru terbit undang-undang, nah ini tidak diberlakukan 5 tahun yang kemarin, ya tidak berlaku surut namanya itu. Tidak ada sanksi untuk koruptor 5 tahun yang kemarin. Oke. Itu pengertian yang berlaku surut. Itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri sekian dulu. Iya, Pak. Gimana kalau saya akhiri? Iya, Pak. Iya. Ini kan 11.40 ya, ini 11.21 ini. Ya, siap Pak, akhiri Pak. Iya. Ya sudah, saya akhiri ya. Karena ini di sebelah saya ada adzan itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada doanya.